Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Ada yang sakit? Tidak, Pak. Sehat-sehat ya, baik. Pak Guru minta Ihyadi untuk pimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Ihyadin. Selanjutnya, Pak Guru absen dulu satu persatu. Nur Fadila ada ya? Nur Fadila, Julia, sudah ada juga Fahmiyanti dengan Fadila, Aulia Rahmat Arman, Azrun, Nabila, Julia sama Furqon. Alhamdulillah kalian sudah hadir semua. Yang akan kita pelajari hari ini adalah pengertian dan sifat-sifat logaritma. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa-siswa sekalian dapat membedakan konsep eksponen dan logaritma. Berikutnya, siswa-siswa sekalian dapat menjelaskan dan membuktikan sifat-sifat logaritma. Terus yang keempat, kalian juga bisa dapat menentukan penyelesaian masalah matematika dengan menggunakan sifat-sifat logaritma. Selanjutnya kegiatan pembelajaran, yang pertama menyimak penjelasan materi, kemudian diskusi kelompok di WhatsApp group, terus berikutnya membuat resume materi yang kita pelajari hari ini. Berikutnya teknik penilaian. Dari penilaian ini, pembelajaran ini akan dinilai dari sikap kalian, dari kerjasama, percaya diri, dan disiplin. Kemudian keterampilan. Keterampilan itu nanti dilihat dari menggunakan sifat-sifat logaritma dalam menyelesaikan masalah matematika. Terus yang ketiga itu pengetahuan, yang terdiri dari 3 soal uraian terkait dengan menentukan penyelesaian masalah matematika dengan menggunakan sifat-sifat logaritma. Manfaat mempelajari logaritma. Yang artinya bahwa setelah 5 tahun pemakaian, harga mobil tersebut akan turun dari 488 juta rupiah menjadi 160 juta rupiah. Selanjutnya, coba perhatikan pernyataan P kali Q sama dengan R. Nah, bagaimanakah menyatakan P dalam Q dan R? Jawabannya adalah P sama dengan R per Q. Dengan ketentuan Q-nya tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya, perhatikan ini. Misalnya ada pernyataan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Bagaimanakah menyatakan 3 dalam 2 dan 9? Jawabannya adalah 3 sama dengan akar 2 dari 9 pangkat 2. Nah, bagaimanakah menyatakan 2 dalam 3 dan 9? Jawabannya adalah 2 merupakan atau adalah pangkat dari 3. Sehingga 3 pangkat 2 sama dengan 9. Selanjutnya, perhatikan ini pertanyaan. 3 pangkat berapa hasilnya 9? 2. Ya, bagus Aulia. 3 pangkat 2. Selanjutnya, 8 pangkat berapa hasilnya 64? Bagaimana dengan 5 pangkat X sama dengan 125? Berapakah nilai X yang memenuhi? Hal ini nanti kita akan lihat sama-sama di sini. Jika kita ambil secara umum, A pangkat Y itu ini bentuk pangkat, A pangkat Y sama dengan X, maka Y adalah eksponen dari A, sehingga A pangkat Y sama dengan X. Selanjutnya, pernyataan Y ini bisa ditulis dalam bentuk logaritma. Ini pernyataan Y atau pangkatnya itu adalah Y sama dengan logaritma X bilangan pokok A, atau X dengan A adalah bilangan dasar atau basis dan Y adalah eksponennya. Baik, selanjutnya coba perhatikan ini. Ini adalah definisi logaritma. Misalkan A adalah bilangan positif yang tidak sama dengan 1, A-nya itu kurang dari 1 sama lebih dari 0, atau A lebih dari 1. Dengan B bilangan positif, B lebih dari 0. Ini bisa dinyatakan seperti ini untuk definisi logaritma. Logaritma ini dibacanya begini, logaritma B basis A atau bilangan pokok A sama dengan C. Gitu ya. Jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B. Kalau misalnya Pak Guru tulis
2 pangkat 3 sama dengan berapa? 8, ya kan? Bentuk pangkat ini kita mau nyatakan dalam bentuk logaritma, yaitu logaritma berapa? Saya perhatikan ini, perhatikan definisi logaritma. Logaritma berapa? Iya, Din? 8. Logaritma 8. Basis bilangan pokoknya berapa? Basis 3. Basis 3. Nah, perhatikan. Kalau ada yang bilang basis 3, ini kan di sini pangkat C. Pangkat C-nya itu menjadi hasil pada 8 logaritma. Pak Guru. 2 Pak Guru. Basis 2 sama dengan 3. 3. Ya, benar sekali. Oke. Di mana A itu disebut bilangan pokok atau basis logaritma dengan ketentuan A kurang dari 1 lebih dari 0 atau A-nya lebih dari 1. B-nya disebut dengan numerus dengan syarat B lebih dari 0. C-nya disebut sebagai hasil logaritma. Ini ya. Oke. Selanjutnya, sifat-sifat logaritma. Untuk A yang lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1, B-nya lebih dari 0, C lebih dari 0, seterusnya M lebih dari 0, dan M tidak boleh sama dengan 1. Ini berlaku untuk sebagai berikut. Yang pertama, logaritma A basis A itu sama dengan 1. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Ya, perhatikan. Karena kalau kita kembali ke definisi, ternyata ini bisa ditulis dalam bentuk pangkat atau dalam bentuk eksponen. Bilangan pokoknya ini, ya kan, dipangkatkan 1, ya. Bilangan pokoknya A dipangkatkan 1 sama dengan bilangan yang dilogaritmakan, ya kan, yaitu A. Berikutnya, logaritma 1 basis A sama dengan 0. Nah, kalau misalnya Pak Guru tulis begini, ada logaritma 1 bilangan pokoknya 3. Berapa hasilnya? Nabila? 0. Oke. Berdasarkan sifat ini hasilnya 0. Saya kira 3 sifat ini jelas. Selanjutnya, ini salah satu sifat yang lain, yaitu logaritma B kali C basis A atau bilangan pokok A sama dengan logaritma B basis A ditambah dengan logaritma C basis A. Perhatikan pembuktiannya. Nah, kita misalkan logaritma B basis A itu adalah N, ya kan? Kemudian maka ini A pangkat N sama dengan B. Sehingga logaritma B kali C basis A sama dengan N tambah M. Jelas ya? Kenapa di sini N tambah M? Karena N-nya adalah logaritma B basis A tambah logaritma karena N-nya adalah logaritma B basis A dan M-nya adalah logaritma C basis A, maka dikembalikan ke sifat awalnya, terbukti bahwa logaritma B kali C basis A sama dengan logaritma B kali basis A tambah logaritma C basis A. Nah, contoh soal, perhatikan. Logaritma 24 basis 3 kurang logaritma 2 akar 3 basis 3 tambah logaritma 1/9 basis 3 dikali 2 atau 2 kali logaritma 1/9 basis 3 tambah logaritma 2/4 basis 3. Logaritma 1/2 akar 3 basis 3. Seterusnya sampai diperoleh hasil yang paling sederhana, yaitu minus 3/2. Ada yang ingin bertanya dari materi ini? Kalau sudah tidak ada, Pak Guru persilakan untuk meninggalkan Zoom dulu.
Baik, kita sudah diskusi bersama di WhatsApp grup kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sekarang Pak Guru minta perwakilan masing-masing kelompok untuk presentasi hasil diskusi yang sudah dibahas di WhatsApp grup. Buktikan sifat logaritma dari logaritma B basis A sama dengan 1 per logaritma A basis B. Logaritma B basis A sama dengan 1 per logaritma A basis B. Oke, bagus. Jadi terbukti ya. Oke, terima kasih Jadin. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah presentasi. Selanjutnya. Jika log 2 basis 3 sama dengan P, maka log 81 basis 8 4 per 3 kali P sama dengan 4 P per 3. Oke, bagus. Ini sudah bagus. Hanya saja ini ada beberapa, nanti cara menulisnya saja ya diperbaiki. Cara menulisnya, ini kalau tulis begini 8 log 81, ini bacanya 8 log 81 atau 8 kali logaritma 81. Berikutnya, ini ada beberapa ini kayak ini. 2 log 8, harusnya kan basis 2, ini jadinya 2 kali log 8. 2 kali log 3. Ini cara penulisannya saja nanti yang diperbaiki. Perhatikan nanti untuk basis ditulis di bagian atas. Baik, saya kira cukup. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah presentasi. Sudah cukup bagus sekali semua untuk semua kelompok. Ada yang mau bertanya untuk kelompok 3 dari kelompok lain? Tidak, silakan. Pak. Sama ya? Oke, bagus. Nah, tadi kita sudah bahas bersama, sudah diskusi bersama terkait dengan yang ada di LKPD. Berikutnya, ada yang bisa simpulkan? Logaritma adalah suatu operasi invers atau kebalikan dari berpangkat. Kebalikan dari bilangan berpangkat. Baik, terima kasih Aulia, terima kasih siswa-siswa sekalian yang sudah bergabung pada hari ini. Sebelum menutup, ada soal juga nanti yang Pak Guru akan kirimkan yang Pak Guru sudah kirimkan di WhatsApp group. Pak Guru berharap kalian bisa kerjakan, nanti dikirim di Google Formulir. Sekaligus juga resume dari materi yang kita pelajari hari ini. Sebelum lagi, Pak Guru ucapkan terima kasih sebesar-besarnya bagi siswa-siswa sekalian yang sudah bergabung. Ya, Pak. Selanjutnya, Aulia, Pak Guru persilakan untuk menutup dengan doa pertemuan kita pada hari ini. Akhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Aulia. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kalian tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar. Pun kalau ada kekurangan dari pertemuan hari ini, Pak Guru memohon maaf. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita bisa perbaiki bersama-sama. Pak Guru akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.